Analisa Falas. Analisa Falas. Ya, mitra bisnis Pas FM, saat ini kita masuki sesi analisa falas dan untuk itu saya Beni Rahmadi akan berbincang bersama dengan trader dan analis pasar uang Bapak Rio Lee. Selamat sore Pak Rio. Selamat sore Mas Beni, selamat sore mitra bisnis. Oke, baik Pak Rio, hari ini memang ada kecenderungan dolar indeks bergerak dalam range yang cukup tipis, sebetulnya tidak terlalu lebar, antara kisaran 102 sampai dengan 103, tapi ada kecenderungan untuk mengalami pelemahan dalam hal ini, dolar indeks. Apa sebetulnya yang mendrive pergerakan forex market di tingkat global ini, Pak? Ya, kalau kita pertama mengacu kepada dolar dengan pelemahan yang terjadi di minggu lalu ya, sekitar 0,5% kurang lebih. Sebenarnya kan sudah kita bahas juga di minggu sebelumnya bahwa potensi dolar ini memang kecenderungannya melemah. Dikaitkan dengan beberapa faktor ya. Yang pertama itu adalah masalah tenaga kerja. Jadi tenaga kerja US kemarin itu tidak terlalu baik ya. Kemudian ada isu juga bahwa The Fed kemungkinan tidak akan menaikkan suku bunga. Ya, dan juga saya ada sampaikan bahwa ada kemungkinan kita akan menunggu sampai dengan Kamis lalu tentang data pengangguran, jobless claim-nya. Dan ternyata betul, jobless claim-nya itu juga hasilnya buruk ya. Jadi ada penambahan 261.000. Itu penambahan pengangguran baru dari sebelumnya 233.000. Artinya apa ini? Jadi artinya keseluruhan dari 3 data tenaga kerja yang keluar di US itu semua menunjukkan angka yang kurang begitu baik. Dan saya kira menurut hemat saya ini adalah faktor yang mendorong kecenderungan US dollar itu melemah. Ya. Nah kemudian itu juga dimanfaatkan saya kira oleh rupiah kita ya secara maksimal. Dan rupiah kita ada penguatan cukup signifikan ya minggu lalu sekitar 1%. Lalu penguatan rupiah kita juga didukung oleh data inflasi yang juga dikeluarkan di minggu lalu itu juga turun cenderung ya. Nah saya kira ini beberapa faktor yang menyebabkan perjalanan market di minggu lalu. Nah sekarang apakah kondisi ini akan berlanjut? Ya saya lihat di minggu ini akan khususnya untuk US dollar mungkin akan cenderung sedikit krusial ya di minggu ini. Kenapa? Karena ada beberapa momen atau data-data penting yang akan dirilis di minggu ini. Dalam catatan saya untuk hari Selasa itu ada pengumuman CPI. Kemudian Rabu malam dini hari itu ada pengumuman suku bunga yang diikuti dengan FOMC statement. Lalu pada hari Kamis itu akan ada laporan penjualan retail. Saya kira ini 3 momen dan juga data yang berpengaruh besar biasanya terhadap US dollar. Oleh karena itu kalau saya melihat potensi market US dollar di minggu ini masih berpeluang bergerak secara bolak-balik kalau menurut saya ya. Jadi pelaku pasar biasanya dengan data-data yang akan ditunggu seperti ini tidak akan berani menghold position itu terlalu lama. Biasanya kalau sudah harga terlalu tinggi orang akan taking profit dan begitu juga sebaliknya. Ya, jadi overall untuk proyeksi US dollar akan bergerak volatil bolak-balik, ya seperti yang mungkin terjadi sedikit di awal minggu lalu ya, walaupun di hari Kamis itu cenderung pergerakannya satu arah melemah. Lalu kalau dikaitkan dengan rupiah kita, nah rupiah kita sendiri kalau menurut saya sampai dengan kondisi terakhir sekarang ini masih sentimen positif ya, artinya masih ada kecenderungan untuk menguat. Dengan faktor yang sudah lalu ya tadi, kemudian saya juga mencatat di minggu lalu ada capital inflow itu sekitar 4,87 triliun. Saya kira ini sentimen positif untuk rupiah kita. Sehingga untuk rupiah terhadap US dollar saya memprediksi akan potensi penguatan sampai dengan sekitar 14.800 sampai dengan 14.750 untuk di minggu ini.
Oke. Nah, tapi kalau dikaitkan dengan data CPI yang akan dirilis besok malam, kira-kira seperti apa pergerakan dolar indeks dan juga terhadap gold dalam hal ini, Pak? Ya, saya pikir kalau untuk data CPI sudah pasti kemungkinan besar kalau menurut saya akan berpengaruh terhadap pergerakan harga pada saat itu ya. Jadi artinya potensinya adalah kalau misalnya CPI-nya itu meningkat, akan men-trigger the Fed untuk mungkin lebih melanjutkan kenaikan suku bunga ya untuk selanjutnya. Namun sebaliknya, jika sebaliknya CPI besok itu justru turun ya atau bahkan mungkin tidak ada kenaikan yang cukup signifikan, saya kira ini akan men-trigger juga apa yang sudah menjadi isu atau keyakinan market bahwa the Fed mungkin akan sedikit ngerem ya cenderung dovish untuk terkait suku bunga ini karena melalui tools yang mengukur keyakinan pelaku pasar tentang apakah the Fed akan menaikkan suku bunga atau tidak, kemungkinan besar adalah sampai saat ini didominasi oleh keyakinan tidak ya, jadi tidak akan menaikkan. Nah kalau ini di boosting oleh CPI yang cenderung melemah, saya kira potensi US dollar dengan angka indeks sekarang 104, saya kira masih punya range yang cukup untuk bergerak melemah selanjutnya. Saya pikir seperti itu. Oke, levelnya Pak bisa diungkapkan paling tidak supaya market juga bisa mengantisipasi? Ya, saya pikir kalau misalnya data itu cenderung inflasi itu cenderung melemah, maka angka yang akan dikejar pertama untuk dolar indeks ya, saya pikir ini ada di angka 102.9. Oke. Di area sana dulu untuk pertama karena jangan lupa setelah FOMC, setelah retail sales itu masih ada FOMC. Nah di FOMC sendiri itu nanti akan ada statement dari the Fed. Orang akan menunggu lagi apa yang kecenderungannya, apakah cenderung hawkish kembali atau masih dovish ya, itu akan menjadi pertimbangan saya pikir untuk pergerakan ke depan. Oke. Jadi oleh karena itu menurut saya minggu ini ya lebih wise kalau transaksi tidak untuk long term, cenderung short term sampai dengan medium term dan sangat mungkin cukup berpotensi kalau memanfaatkan pergerakan bolak-balik dari harga seperti gold ya. Gold minggu lalu sudah saya sampaikan juga potensinya sangat besar untuk terjadi pergerakan bolak-balik dan kita lihat sendiri apa yang terjadi gold di minggu lalu adalah pergerakan seperti itu setelah dia naik sampai di harga yang cukup tinggi dia kemudian turun cukup drastis kemudian sampai di bawah dia naik kembali. Saya kira ini adalah karakteristik dari pergerakan gold di tengah US dollar yang masih gonjang-ganjing. Oke, spesifik untuk gold, support dan resisten ini bisa diungkapkan, Pak? Oke, sebentar. Oke. Nah, untuk gold dengan pergerakan seperti sekarang, saya cenderung untuk melihat akan ada support di 1940. Oke. Ya, kemudian resisten di sekitar 1970. Saya pikir mungkin harga akan bergerak di area situ. Oke. Apa Pak yang perlu diantisipasi lagi oleh pelaku pasar? Karena spesifik malam nanti tidak ada data-data yang cukup signifikan bakal menggerakkan market ini. Ataukah memang sebaiknya kita menghindari market dulu atau bagaimana Pak menurut Anda? Ya, seperti tadi saya bilang ya, ada beberapa data penting yang akan dirilis terkait dengan beberapa central bank juga. Maka lebih wise kalau untuk minggu ini transaksinya adalah short term dengan memanfaatkan sell di harga yang tinggi, kemudian buy di harga yang rendah. Tapi tentunya biasa orang menanyakan yang dimaksud tinggi atau rendah itu seberapa kan ya. Nah biasanya kalau saya melihat adalah kita bisa mengambil 3 kali lipat dari average daily rate sebuah mata uang ya. Misalnya katakan biasanya dia bergerak sekitar 80 poin, maka pada saat sudah bergerak sekitar 200 poin itu sudah bisa diambil langkah pembalikan arah. Ya, dan sebagai informasi kenapa saya cenderung seperti itu strateginya, karena kalau kita lihat di minggu ini, saya coba bacakan mungkin bagi pelaku pasar yang mungkin tidak mengikutin ya. Jadi hari Selasa itu ada CPI, kemudian hari Rabu itu ada GDP dari Inggris, lalu malamnya itu ada pengumuman suku bunga dari Amerika, lalu pada hari Kamis pagi itu ada GDP dari New Zealand,
Kemudian hari Kamis sore menjelang malam itu ada pengumuman suku bunga dari Euro, Eropa. Kemudian Kamis juga ada pengumuman retail sales di US. Lalu pada hari Jumat itu ada BOJ, ya, Bank of Japan, itu juga akan melakukan rilis informasi. Lalu pada hari Jumat juga akan ada CPI Euro. Nah, kalau kita melihat dari kondisi seperti ini, biasanya pergerakan market akan cenderung sulit ditebak dan volatil. Nah, jadi itu yang menjadi alasan saya kenapa saya minggu ini cenderung menyarankan untuk short term trade dengan memanfaatkan high price dan low price. Saya kira itu. Oke, baik kalau begitu Pak Rioli, terima kasih Pak atas informasi yang telah Bapak sampaikan dan pastinya sukses untuk Bapak dan kita yakin apa yang kita diskusikan ini bisa menjadi panduan bagi para investor atau trader untuk melakukan investasinya di sepanjang minggu ini, Pak. Mitra bisnis, segala bentuk investasi memiliki resiko. Untuk itu mitra bisnis, pahami resikonya sebelum berinvestasi. Jadilah investor yang bijak.